Baik, 1 jam yang lalu saya dapat pertanyaan kali ya, dari Mas Debdar Channel. Salam kenal bro, saya dari Banten, Lebak Gunung Kencana. Mau minta solusi jaringan Telkomsel, susah terjangkau, padahal ke tower deket. Ini seru nih urusannya. Kayaknya towernya kelihatan deket tapi nggak nyambung. keren banget tuh baru. Terus saya punya tower yang sudah tidak lagi digunakan karena setiap pasang radio selalu kena petir dan sulit terjangkau jaringannya. Ini ada 2 pertanyaan. Jujur, urusan petir urusannya pusing kepala, saya juga pusing. Urusan petir dulu kali ya, biar soalnya jarang kita bahas urusan petir, jarang banget, dan itu paling susah. Kayaknya mendingan saya coba jalan ini juga nih, pinta, supaya mulai bisa ngorek-ngorek, bikin gambar segala macam. Saya ini terus ini, nah ini ngelemot dia. Oke, urusan petir dulu. Bahasa Inggrisnya apa ya petir ya? Ya udah, masih bahasa Indonesia ada. Petir, penangkal petir. Oke. Nah ini makhluknya anti petir, lightning arrester. Harganya ada yang hampir 1 juta, ada yang ini buat di radio ya, ini buat di radio, ini buat di LAN, ini buat di LAN. Jadi anti petirnya macam-macam sih. Ada kayak ginian. Jadi pertahanan buat ngelawan petir tuh gila-gilaan sih sebenarnya, asli sadis banget. Ada yang kayak ginian. Oke. Ini buat di gardu PLN, bentuknya kayak gini. Oke. Peralatannya gila-gila semua ya. Ada surge arrestor, ada kayak ginian. Nah, ini dia kali yang gampang, yang seru yang kayak gini-gini. Coba kita lihat. Jadi ngelawan petir emang perjuangannya setengah mati, gila-gilaan, gak murah, asli gak murah, bener. Ini contohnya, ini apa nih? Ini router dikasih arrestor ke ground. Oke. Ini PLN. PLN-nya dikasih anti petir juga. PLN-nya ada 2 kabel yang merahnya, kabel yang groundnya, semuanya di ground. Jadi ada anti petir yang buat PLN harus dipasang. Jujur, peralatan saya jebolnya sama PLN, bukan sama antena. Jadi saya pernah jebol sih kena petir, tapi bukan dari antena, jebolnya dari PLN. Oke. Nih cara masang ini PLN lagi nih kayaknya. Nah ini PLN, mana lagi? Jadi dari semua lini, dari semua saluran yang ada harus dipasang sih sebenarnya anti petir, gitu ya. Dan nyebelin banget sih, dan mahal. Oke, sekarang kita lihat harganya tadi. Coba saya kasih gambarnya sekarang. Oke. Jadi kita paling tidak punya 3 saluran sih sebenarnya, 3 atau 4 saluran lah. Oke. Kalau ini peralatan radio, ini kita punya antenanya. Oke. Dan ini kita punya tanah di sini ya, ground. Ditulis ground. Oke. Untuk ke tanah ini saya di rumah pasang 3 apa sih namanya, pipa tembaga, dan grounding
grounding, coba lihat. Nah, pipanya tembaga. Nah, kayak gini bentuknya. Kemarin beli berapa ya? Ini kayak gini persis asli kayak gini. Cuman ini saya beli lagi, ini apa sih? Kayak soket buat nyekrup kawatnya. Jadi pipa tembaganya terus ada soketnya gitu. Saya beli soketnya, terus saya beli ininya juga sih buat bagiin groundnya. Ini ditempel di tembok sih. Oke. Jadi saya bawa pipa tembaga seperti ini, oke, sama soketnya. Harganya berapa ya kemarin ya? Pokoknya habis sekitar 50.000 atau 70.000 lah. Dari antara situlah 50 sampai 70.000 satunya. Saya beli 3, ditancepin semua ke tanah tiga-tiganya, terus pakai kawat yang 2,5 mili kalau nggak salah. Kawat ya, bukan serabut itu ya. Kawat 2,5 mili, kurang kuat sebetulnya. Tapi karena di rumah, saya pikir ya udahlah kayak gitu aja. Nah, sekarang ini semua peralatan ini harus di grounding. Jadi ini ada kabel koax. Kalau antena ada kabel koaxnya, harus pasangin anti petil koax di sini, dan kita pasang ke ground di sini. Oke. Bentuknya seperti apa kabel anti petil koaxnya? Lightning arrestor coax. Ada beberapa. Nah, ini bentuk-bentuknya kayak gini. Yang ini ini 200.000. Tadi ada yang 700.000 loh. Nah, ini 725.000. Oke. Jadi bentuknya kira-kira gini, coax dari satu sisi ke sisi lain, terus udah gitu disambungin ke ground. Kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi ini ada groundnya semuanya. Oke. Bentuknya seperti ini. Harga lumayan 300 sekian. Oke. Ini satu coax. Nah, terus dari sini, ini radionya tuh ada beberapa kabel loh, ini hati-hati. Ini ada kabelan. Ini ada kabel kabel PLN. Yang ini LAN. Di sini ada PLN. Saya jebolnya bukan dari antena. Jebolnya dari kabelan, kurang ajar banget. Petirnya brengsek. Oke, jadi saya bisa jebol dari kabelan. Di sini misalnya router ke internet. Oke. Di sini masuk ke internet ya. Dia masuk ke internet. Kalau kita pakai telepon, tapi sekarang telepon udah jarang yang pakai ya. Pada zaman dulu kala kalau kita pakai telepon, di sini harus kasih anti petir lagi. Di kabelannya kita kasih anti petir. PLN-nya kasih anti petir. Ini power supply. Berarti di sini ada colokan PLN. PLN-nya yang ini power supply, charger atau apa ya. Jadi di sini charger. Oke. PLN-nya ini salah, bukan PLN ya. Ini charger listriknya, di sini PLN-nya. Jadi PLN-nya juga dikasih anti petir. Gila makanya. Ini turun ke bawah. Ini anti petir lagi. Ini anti petir lagi. Oke. Petir akan masuk lewat, jadi kawat yang bentang di udara itu sasaran empuk buat petir masuk. Sialnya kawat yang bentang di udara tuh kawatnya PLN, kawatnya telepon, kawatnya kabelan, kawat ini jadi masuknya lewat kawat bentang semua sih sebenarnya. Jadi pada masuk semua dari situ. Konsekuensinya kita harus kasih anti petir semua di sini. Gitu ya. Jadi nyebelin banget. Dan kalau jebol, yang kena pertama kali biasanya kapasitornya yang kena sih. Peralatan-peralatan ini yang jebol pertama kali kapasitor. Semoga komponen aktifnya nggak jebol. Itu pakai doa tuh. Semoga. Tapi nggak ada jaminan juga sih. Kemarin ngobrol sama teman-teman dari Ubiquiti, peralatan yang pada jebol banyaknya kapasitor yang pada jebol. Jadi kapasitor jebol, elektroniknya masih bisa diselamatin sebagian.
Sebagian ada yang bisa selamat, sebagian lagi udah angus. Kalau angus nggak bisa diapain. Tapi kalau kapasitor kita bisa ganti kapasitornya sih. Gitu. Nah, terus teknik lain yang kadang-kadang dipakai adalah kita bikin uh, sasaran petirnya langsung. Jadi kita bikin bukan tower ya kali ya, pipa yang buat sasaran petir masuk langsung. Jadi ada pipa antenanya lebih rendah biasanya, dan ini sasaran petir langsung. Tapi ini jangan ditaruh dekat, jangan sekali-sekali dideketin, karena kalau petir lewat, ini ada induksi yang lewat, dan induksi ini akan kena ke antena kita. Jadi ini harus agak jauh supaya tidak kena induksinya. Jadi teknik pertahanannya, nah ini coba kita lihat. Tadi udah lihat yang anti petir yang buat di coax. Kita coba lihat anti petir di LAN, Ethernet. Nah ini yang di Ethernet. Oke. Jadi ada kayak giniannya di Ethernetnya, dan ini perlu dipasang, asli perlu dipasang, bener-bener perlu dipasang ini. Oke. Terus selain Ethernet, kita di PLN tuh apa bahasa Inggrisnya? Electrical wire. Ini di PLN gedenya ini mah. PLN gedenya juga ada peralatan anti petir semua. Kalau di kita apa ya? For building. Nah, ini yang tadi yang buat sasaran petir. Ini buat sasaran petirnya ya. Ditaruh di beberapa tempat, dikasih ke bawah. Kayak ini buat bangunannya. Tapi ini harus kawatnya kawat yang tebel ya. 2,5 mili kayaknya agak kurang sih. Kemarin teknisi yang masang bukan saya sih, teknisi. Saya bagian ngasih duit. Parah. Ya ini 2,5 mili pas-pasan pak. Ya oke lah, gue juga ngerti. Jadi kita pasang-pasang kayak gini di sekitar lokasinya. Oke, dah. Terus saya cari yang di power wire ya. Ada nggak power wire? Hose, pakai hose kali ya. Hose power. Oh ini dia. Source adapter. Nah ini dia maksudnya. Ini yang buat PLN yang di rumah. 175.000. Oke. Lighting source protector buat PLN-nya. Jadi semua harus dikasih mau nggak mau. Minta maaf aja deh. Petir kerjaan serius dan nyebelin banget. Jadi itu tadi yang buat PLN. Tadi kita lihat udah buat LAN, kita lihat buat antena, kita lihat buat ini. Alat-alatnya kayak gitu. Jadi pasangnya banyak banget sih asli. Terutama kalau daerah Anda banyak petir, yang ininya harus banyak juga sih. Cuman sebisa mungkin ditaruh jauh dari antena kita. Supaya petir diarahkan ke sana, supaya petirnya lari ke sana semua, antena kita nggak kena. Jadi ini harus ada lebih tinggi daripada antena. Oke, antenanya lebih rendah daripada petirnya, dan ditaruhnya rada jauh, jangan dekat ke antena. Soalnya kalau dekat antena kena induksi antenanya. Jadi waktu petir jalan ada induksinya, dan induksinya akan ngancurin peralatan loh, jangan khawatir. Jadi petir ada yang langsung kebakar, ada yang tidak langsung, bentuknya induksi, ngejebolin alat juga. Gitu. Oke, beres ya. Ini urusan perpetiran. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Lebak Gunung Kencana. Coba kita lihat Lebak Gunung Kencana ada di mana ya? Oke. Kita coba lihat. Salah. Mana sih tadi? Lebak Gunung Kencana. Maps. Ini kasusnya bukannya nggak ada sinyal nih. Ini kayaknya kantor bupatinya apa gimana gitu. Kayaknya kantor bupati nih. Di daerah sana. Walah. Malingping.
Wirasinga, Cikole. Oke, jadi kita punya di daerah sini. Coba saya lihat dulu jauh dari ini, kayaknya jauh dari sinyal juga nih. Ini Rangkas Bitung di sini, Pandeglang, Serang. Oke, jadi Rangkas Bitung ke selatan lagi berarti ya. Oke, coba kita lihat di 155 8080. Coba kita masuk ke 192 18 155 8080. Wait, sorry, maaf. Oke, handphonenya saya mirror. Oke, handphone saya mirror. Cobain masuk ke open signal. Masuk sini, kita ke daerah Banten sih sekarang. Pindahin ke Banten. Wah iya bener, selatan Banten, kasihan. Ini Pandeglang, ini dia, ini daerahnya. Ada BTS nih, ada BTS nih harusnya. Coba kita cek ya. Ada sinyal sebenarnya. Nah, sekarang yang jadi masalah, kenapa sinyalnya ada tapi kita nggak bisa masuk? Oke, jadi kejadiannya gini. Jadi, oke, ini saya bikin baru lagi dah. Jadi bisa kejadian seperti itu ya, sinyalnya ada, kenceng, gede, tapi kita nggak bisa masuk. Kalaupun masuk nggak bisa akses ke internet atau apa, jadi lemot semuanya. Oke, jadi kira-kira kejadiannya kayak gini. Di sini ada BTS. Jadi kalau kita lihat topologi sambungan ya, ini ada BTS, ada tower, ada BTS-nya, ini ada antenanya BTS. Oke. Nah kemudian dia punya fiber, dia narik fiber lah. Pakai yang ini aja biar lebih bagusan, digedein lah. Oke. Dari sini dia narik fiber ke Jakarta. Di Jakarta ada yang namanya core network. Kalau bahasa orang jaringan router lah, network. Terus di sini baru masuk ke internet. Oke. Jadi di sini ada internet. Oke. Ini ada sambungan ke internet. Ini BTS-nya. BTS-nya nyambung ke sini ya. Nah, ini ada handphone masuk ke BTS ini. Jadi kalau baca ceritanya adalah, kalau kita baca ceritanya ya, saya di Lebak Banten minta solusi. Telkomsel susah terjangkau padahal tower dekat. Jadi kondisinya handphonenya dekat sama tower. Towernya kelihatan dekat, kemungkinan sinyalnya bagus. Tapi pas di connect nggak nyambung. Nah, kenapa itu? Masalah utamanya di makhluk ini nih sebenarnya, di sambungannya. Ini backbone lah istilah kita lah. Kalau orang-orang operator nggak tahu kasih nama apaan. Kadang-kadang kasih namanya backbone juga sih. Nah ini masalah backbone. Nah karena Mas Depdar Channel ini lokasinya jauh, di remote seperti ini, kota terdekat di Rangkas Bitung. Coba kita lihat jaraknya seperti apa. Bisa lihat nggak ya jarak? Measure distance. Oke. Oh sorry, nih ke Rangkas Bitung jaraknya 30 kilo, dan ini lewat hutan ini, bukan hutan maksudnya ya, pokoknya bukan daerah yang manusiawi lah. Ya manusiawinya jalan yang gede yang ini, Pandeglang, Rangkas Bitung, yang ini jalan gedenya. Cuman kalau yang di sini udah daerah jauh. Akibatnya backbone-nya susah dia. Jarak 30 km bukan jarak yang gampang buat bikin backbone. Backbone tuh 10, 20 masih gampang. Kalau udah 30 tewas juga yang bikinnya. Jadi ini punya masalah karena jaraknya jauh. Jadi ini kepencet sebetulnya. Posisinya kepencet. Jadi sinyalnya di sini mungkin kuat, towernya kuat, tapi ini backbone-nya kepencet. Jadi mungkin Telkomsel nggak narik
jaringan cukup kencang di backbone ini, akibatnya ini yang terjadi. Yang terjadinya seperti itu, tidak terjangkau. Nah, solusinya gimana? Tinggal milih sih. Mau bikin jaringan sendiri, tapi ini punya masalah dengan apa sih namanya? Petir. Atau pilihan lain narik fiber sih sebenarnya. Cuman fiber seru nih urusannya. Jadi sebenarnya paling enak jadi operator narik fiber. Cuman kan kita bukan operator ya. Coba harga fiber lumayan sih sekarang, udah mulai turun harganya dibandingin dulu ya. Fiber optik cable. Nah ini drop wire dia. Drop wire tuh paling ada harga nggak ya, price per kilometer. Oke. Ini single mode. Wih gila lah, 24 core. Coba kita lihat ya harganya berapa nih orang gelo ini per 1 km price 24 core. Dia jual dengan harga $300 lah per kilometer. Jadi mereka jual fiber dengan harga sekitar $300 per kilometer. Jadi kita bisa hitung-hitung aja nih. Jadi kita belinya kilometeran nih. Kalau udah kayak gini kilometer $300 ya. Coba sekarang kita lihat tadi ini berapa kilometer deh. Ini kan 30 km garis lurus ya. Kalau garis bengkok-bengkok enggak 30, lebih. Bisa 2 kalinya sih sebenarnya. Oke. Anggaplah 50 kilo. 50 kali $300. Jadi kita pakai kalkulator. Saya otaknya udah mulai error. Kalkulator. Oke. $300 kali 50 km sama dengan 15.000 kali sekarang 15.000 rupiah ya per dolarnya. Jadi 250 juta. Dari sini ke sini 250 juta kalau narik fiber langsung. Oke. Jadi kita ngelihat angka seperti itu buat narik fiber. Tapi fiber kecepatannya kenceng asli kenceng itu ya. Kecepatannya bisa 100 Gbps soalnya. Oke. Tapi harga segini. Jadi kita ngelihat, tinggal milih mau main harga segini atau kita mainan wireless ke sini dengan kecepatan 1 Gbps. Oke. Pakai air fiber segala macam, kita mungkin bisa nyambung segini kecepatan itu. Jadi akhirnya kita harus milih sih, mau milih yang mana gitu. Jadi tergantung kebutuhannya. Soalnya ini jaraknya jauh ya, 30 kilo ya, dari Pandeglang, dari Rangkas jauh, lumayan bikin pusing kepala. Pandeglang Rangkas lumayan. Oke, tadi kira-kira kayak gitulah. Solusi yang paling murah radio, cuma radio harus ditambahin benteng lagi anti petir, itu aja sih. Itu dan gak ada jaminan selamat juga. Walaupun sudah dikasih anti petir, kemungkinan jebolnya masih ada. Itu anti petirnya jangan beli yang murah, asli jangan beli yang murah, belinya yang bagusan. Kayak ini Schneider, ini anti petir bagus semua. Jadi harus beli anti petir yang bagus dan yang diproteksi semua lini. Gitu. Oke, mudah-mudahan bisa sedikit memberikan gambaran tentang kondisi siapa tadi, Depdar Channel untuk kondisinya di Gunung Lebak, Gunung Kencana, Banten. Gitu.